Baru di situ dia cerita, Fer, gue sebenarnya gue ada main sama Nina. Di situ gue kaget bang. Main apa nih maksudnya nih gitu kan? Saya kira cuman ya mungkin main sebatas teman kerja gitu kan. Lu main-main gimana nih maksudnya nih? Iya gue sebenarnya ada hubungan sama si Nina. Hubungan maksudnya gimana sih? Lu selingkuh? Kedengaran lagi. Ketawa nangis. Itu sampai subuh bang ya. Dan itu tuh selama 3 hari berturut-turut saya ingat kejadian kayak gitu tuh. Saya tuh kayak yakin itu kayak suara, mohon maaf nih bang Jam, kayak suara almarhum. Dari hubungan rumah tangga yang kedua nih antara Bang Firman dan Nina, berarti belum sempat punya anak ya? Saya ingat saya emang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Kembali lagi di Titik Koma sama gue Junaria. Dan malam ini gue sudah mengundang narasumber yang punya kejadian yang menurut gue kejadian ini adalah kejadian yang bisa dibilang tragis ya. Jadi langsung aja kita sapa Bang Ferry. Halo Bang Ferry. Halo Bang John. Sehat Bang Ferry ya? Sehat Bang John. Sibuk apa sekarang Bang Fer? Ya cuman rutinitas sehari-hari aja, kerja segala macem. Kerja ya Bang Fer ya? Iya Bang John. Oke Bang Fer, ini kejadiannya tahun berapa dan di mana Bang Fer? Ini kejadian bisa dibilang udah lumayan lama sih Bang John, sekitar tahun 2007-an lah. 2007? Iya. Kalau untuk situasinya di mana nih? Lebih ke arah rumah, kontrakan, pabrik? Itu di apa nih? Jadi waktu tahun 2007 itu kan saya masih tinggal ngontrak gitu Bang John. Oke. Ini nih cerita pengalaman saya ketika saya waktu itu ngontrak, saya sama teman kerja saya. Saya sama teman saya ini kerja di pabrik. Oke. Ada di daerah Bekasi. Gitu loh Bang John. Oke, lebih dikontrakan kejadiannya. Iya, lebih kontrak. Teman-teman nih penasaran nih sama kisahnya, dan sebelum kita masuk ke cerita fullnya, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Fer, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Kalau udah penasaran langsung aja kali ya, kita gas kali ya. Bang Fer, siap ya Bang Fer? Siap Bang John. Oke, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Bang Fer, gimana Bang? Cerita lengkapnya Bang. Jadi saya punya teman nih Bang John. Waktu itu kan saya ngontrak sama teman saya. Kebetulan saya sama teman saya ini kerja satu pabrik. Teman saya ini namanya Firman. Ya karena kita udah deket, saya kan kerja tuh dari tahun 2003-an. Jadi saya 2003 itu udah ngontrak bareng sama dia. Gitu loh. Karena ya kita sama-sama masih single kan waktu itu kan. Ya udah kita tinggal bareng aja biar pengeluaran juga nggak terlalu banyak gitu loh, biar kontraktor kan bisa patungan berdua tuh. Jadi kita nggak cuma deket secara di tempat kerja aja, ya sehari-hari juga emang deket gitu loh. Bahkan teman saya Firman ini saya punya panggilan, kalau saya panggil dia tuh Pimen gitu, kalau dia manggil saya P gitu, P doang. Nah, nama saya kan dari Ferry gitu. Ya udah, terus ya suka cerita-cerita. Ya pokoknya intinya kita sedekat itulah Bang John. Nah, saya kerja sama dia di pabrik itu tuh si Firman itu tuh kemana-mana selalu bareng gitu loh. Misalnya, jadi maksudnya tuh nggak cuman dalam pergi berangkat kerja, pulang kerja pun kalau misalnya kita mau hangout, ya saya berdua sama dia nongkrong di mana gitu loh. Kalau kayak sekarang kan mungkin udah banyak coffee shop ya, kalau zaman dulu tuh kayak kita di warkop gitu aja Bang John. Bestie berarti nih ya? Iya, kemana-mana bareng gitu loh. Misalnya nih gajian nih Bang John. Gajian ya udah kita main ke mall gitu. Waktu itu di Bekasi ada namanya Mall MM, Mall Giant. Ya udah kita ke situ jalan-jalan gitu loh. Pokoknya kemana-mana berdua terus loh. Udah deket banget lah gitu istilahnya. Sampai dia tuh pernah ada deket sama cewek tuh, kenalan dia.
kalau dari ceritanya sih dia ternyata sama ceweknya ini satu kampung juga gitu loh. Si cewek ini kan ngerantau tuh posisinya, ngerantau, dia lagi nyari kerjaan juga tuh. Terus ya udah tiba-tiba ketemu, kenal. Ya udah. Si Firman ini ketika ngedeketin ceweknya ini cerita sama saya, Bang Jon. Gue sukanya sama cewek gini bla 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 bla. Ya udah sampai dia kadang bayangin nih Bang Jon, saking dekatnya nih ya. Saya tuh kalau setiap malam minggu, saya tuh cuma nganterin dia pacaran doang tuh sama tuh cewek. Iya, saya jadi kambing congnya lah istilahnya. Saya bawa motor, dia dibonceng gitu kan. Ya udah, terus mereka berdua pacaran, saya nungguin. Udah kelar ya udah saya antar balik pulang gitu loh. Kayak gitulah saking deketnya tuh. Padahal saya nggak ada cewek gitu kan. Sampai akhirnya tuh mereka berdua nikah tuh. Karena emang ya dua-duanya emang kelihatan saling suka juga. Terus ya mungkin karena emang latar belakang mereka satu kampung, jadi ya bisa dibilang apa ya, gampang lah untuk ngurus kayak gitu, apa nikah gitu kan, langsung nikah, maunya cepet gitu, ya udah nikah. Nah ketika udah nikah, otomatis nggak tinggal bareng lagi nih Bang Jon. Dia pindah kontrakan tapi posisinya di sebelah saya. Oke. Jadi emang kalau ngasih gambaran ya, kontrakan saya itu tuh kayak berjejer gitu Bang Jon. Ada 1 sampai yang di ujung tuh 7 atau 8, saya lupa lah Bang Jon. Pokoknya sebelahan. Kontrakan saya yang dulu tuh yang di nomor 3 tuh kalau dari depan hitungannya. Nah, ketika udah nikah nih si Firman sama istrinya ini, ceweknya tuh namanya kalau nggak salah itu Rati deh kalau nggak salah. Dia di nomor 4-nya, kontrakan nomor 4, tinggal di situ gitu. Jadi meskipun ya udah nikah, tetap tinggalnya deketan gitu. Karena emang kita berangkat kerja, meskipun mereka udah nikah, gue tetap bareng sama dia gitu. Karena waktu itu si Pimen ini, si Firman ini dia nggak punya motor, jadi bareng sama saya nebeng tempat kerja. Nah, singkat cerita nih Bang Jon, itu 2007 lah ya. Itu setahun lah kira-kira. Setahun itu tuh setelah mereka menikah, maksudnya si Firman sama si Rati ini nikah, itu akhirnya si istrinya ini hamil, mengandung lah. Mengandung, terus ya udah. Seneng dong gitu kan, ya saya juga sebagai sahabatnya ya, sebagai temennya ya, saya juga seneng. Wah anjir, temen gue bentar lagi udah punya anak nih gitu kan waktu itu. Ya udah, terus setahun mereka menikah, punya langsung hamil. Tapi ada yang aneh nih Bang Jon, itu nggak lama tuh pas hamil ke 7 bulan deh tuh. Ini peristiwa yang mau saya ceritain. Ketika istrinya si Firman ini hamil usia 7 bulan, itu tuh kayak semuanya tuh berubah gitu loh. Saya ingat banget Bang Jon, selama mereka pacaran, itu tuh mereka kayak romantis, mesra lah istilahnya. Tapi ketika si istrinya tuh usia 7 bulanan gitu tuh, kayak ada yang berubah gitu. Mereka tuh kayak, saya tuh kalau namanya tinggal sebelahan ya, kan suka kedengeran dong suara-suara dari kontrakan sebelah gitu. Yang biasanya mereka tuh suka kayak bercanda, ketawa bareng, seneng-seneng lah istilahnya. Saya ingat banget itu setelah bulan itu tuh 7 bulan itu kayak nggak ada suara apa-apa, hening gitu loh. Aduh, saya sampai ini mereka apa tidur atau kayak gimana? Tapi setelah saya cari tahu emang ternyata mereka kayak nggak ngobrol, diem-dieman gitu. Renggang. Ya kayak renggang, kayak yang saya juga nggak ngerti lah. Dan yang itu juga kan urusan rumah tangga orang gitu kan. Saya juga nggak mau terlalu ikut campur. Tapi saya sih ngerasanya itu ada yang aneh aja gitu. Ada yang aneh aja. Dan awalnya itu saya juga nggak terlalu mikir yang gimana. Cuma paling saya mikirnya biasa lah, itu namanya rumah tangga gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau saya pikir-pikir lagi tuh anehnya bukan aneh yang kayak aneh pada umumnya sebenarnya sih. Anehnya tuh lebih ke janggal aja kalau menurut saya sih. Karena kalau saya flashback ke belakang dengan mereka yang semesra itu, seromantis itu, tiba-tiba mereka diem-dieman itu, saya sih sempat ada, ini pikiran pribadi aja Bang Yon ya. Pikiran pribadi saya kayak, ini kayaknya jangan ada sesuatu nih gitu. Ada sesuatu, tapi saya nggak ngerti itu apa. Karena saya juga orangnya
saya penasaran, tapi saya pengen nanya juga, saya sungkan gitu, segan, nggak enak juga gitu kan. Tapi saya tetap kayak penasaran gitu. Biasanya tuh si Ratih ini, kalau ini sebelum yang ada kejadian 7 bulan aneh ini berubah ya, itu tuh kalau dari sebelum hamil lah, kalau mau berangkat kerja saya pasti disapa, ditegur. Terus kalau misalnya lagi kayak tanggal-tanggal gajian, saya diajak tuh ke sebelah tuh makan bareng. Pas di hamil 7 bulan tuh kayak saya tuh kayak dianggap asing gitu, kayak orang asing. Ketemu aja pampasan tuh nggak ditegur sapa gitu Bang Jon. Sama si Ratih ini. Aneh banget gitu, kayak saya tuh sampai mikir saya ada salah apa sih gitu loh, apa saya pernah nyinggung mereka atau apa. Tapi saya sih ngerasa kayak nggak ada gitu. Tapi tiba-tiba tuh bisa kelihatan ada perubahan sikap yang aneh aja sih menurut saya, janggal gitu. Nah, nggak lama tuh Bang Jon, saya lagi kayak penasaran gitu kan, mikir yang janggal itu, tiba-tiba ada datang tuh perempuan. Saya tanya, nyari siapa? Oh enggak, ini saya memang adanya ini. Saya kira kan namanya di kontrakan ya, tiba-tiba ada orang, ternyata tuh ada cewek, itu ternyata adanya si Ratih itu Bang Jon. Terus kenalan lah saya sama dia kan, namanya Dita, beda 3 tahun lah sama kakaknya gitu loh, beda 3 tahun. Terus saya tanya, emang ngapain di sini? Memang ternyata dia emang disuruh keluarganya untuk jagain si kakaknya ini, karena kan udah masuk 7 bulan tuh. Emang si adenya memang cerita, memang si kakaknya itu kan memang udah ngambil cuti hamil ya, karena mau masa jelang mau melahirkan. Biasanya kan kalau di pabrik-pabrik Bekasi gitu Bang, di umur 7 bulan tuh biasanya si karyawan tuh bisa cuti gitu. Ya mungkin biar ada yang bantu ngerawat gitu kan, ngebantu-bantu lah. Namanya orang hamil kan agak susah ya gitu kan. Nah, saya kenalan deh tuh. Terus saya lupa itu selang seminggu atau dua minggu setelah kejadian datang adenya itu, saya dapat pengalaman aneh lagi. Tiba-tiba nih Bang, saya baru balik kerja, saya ada telepon tapi itu nggak ada namanya, unknown number gitu kalau ditulisan di handphone gitu loh. Siapa nih? Nggak saya angkat karena saya orang iseng kali atau nggak penipu gitu kan, nggak saya angkat. Malamnya nelpon lagi, jangan-jangan penting nih. Saya angkat kan, halo ini siapa gitu kan. Fer, ini gue Nina. Oh, Nina. Jadi Nina itu ada Bang, teman kerja kita Bang. Gue sama si Firman ini kerja di tempat kerja gue, memang ada juga karyawan cewek namanya Nina gitu loh. Terus gue tanya, lu ngapain nelpon pakai private number kayak gini gitu kan? Lu dapet nomor gue dari mana? Jadi sebenarnya gini Bang, di tempat kerja saya itu sebenarnya nggak pernah ngasih kontak nomor ke karyawan-karyawan lain gitu. Tapi saya juga bingung ya, ini orang dapat dari mana nomor saya? Makanya sih saya tanya, lu dapat nomor gue dari mana? Dia cuma bilang, udahlah lu nggak perlu tahu gitu. Ya terus lo ngapain nih mau nelpon gue malam-malam gini gitu? Ya gue mau nanya si Firman ada nggak? Firman, ngapain lu nanya-nanya Firman ya? Saya kan bingung kan ya Bang Jon ya? Ya Firman ada di rumahnya, terus ngapain? Kan ini bukan urusan kerjaan. Urusan kerjaan mah besok aja di tempat kerja gitu. Ngapain nelpon gitu kan? Saya mikirnya kayak gitu Bang Jon. Oh ada di rumahnya, bilang aja gue nyariin. Terus tiba-tiba matiin Bang. Saya bingung gitu kan, ngapain gitu kan ya? Nggak lama tuh, pas besoknya nih Bang, saya tahu berangkat kerja seperti biasa ya sama Firman ya. Saya ngeliat si Nina sama Firman kayak nggak ngobrol, kayak biasa aja gitu. Saya pikir kan perasaan kemarin si Nina nelpon nyariin si Firman, tapi di tempat kerja biasa aja. Pulang kerjanya nelpon lagi dia. Tapi kali ini dia nggak private number, karena memang udah dijelasin lah. Ini lo save aja nomor gua gitu kan. Fer, Firman di mana? Lah kan tadi ketemu tempat kerja, lo emang nggak ngobrol sama dia? Saya bilang kayak gitu kan. Enggak, gue pengen cari tahu aja gitu kan. Saya makin bingung aja Bang. Tiap hari kayak gitu Bang Jon. Setiap hari nih tempat kerja, saya perhatiin mereka berdua nggak ada tegur sapanya, nggak ada ngobrol-ngobrolnya. Tapi ketika nyampe rumah, saya selalu ditelepon sama si Nina, nanyain soal si Firman. Kan nggak mungkin dia nggak tahu kalau Firman udah nikah gitu kan. Saya tuh sampai kayak, ini ngapain sih? Jadi ini buat gambaran aja nih Bang Jon. Nina itu tuh dia karyawan. Statusnya ini dia sebenarnya dia janda.
Dia janda Bang John. Tapi saya waktu itu sih nggak ada curiga apa-apa ya. Saya cuman di pikiran saya tuh kayak, mungkin nanya-nanya soal kerjaan atau gimana gitu loh. Karena memang si Firman ini, dia tuh punya, di pabrik itu dia punya skill maintenance gitu Bang John. Nah, kadang si Firman ini suka dipanggil kalau ada mesin yang rusak, yang teknisi lain tuh pada nggak bisa, biasanya Firman tuh yang dipanggil. Saya mikirnya kayak gitu, mungkin areanya si Nina ini mesinnya rusak, butuh si Firman ini buat handle mesinnya itu. Tapi kan saya anehnya masa tiap hari nelponin, tapi saya lihat di tempat kerja mesin gak ada rusak dan mereka juga nggak ditegur sapa gitu Bang John. Di situ sih saya aneh aja gitu. Ini peristiwa. Terus juga kalau saya kaitin nih Bang John ya, itu kayak momennya pas banget gitu loh. Momen ketika saya ngeliat si Firman sama si Ratih tuh kayak hubungannya tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba si kejadian Nina nanya-nanyain Firman. Kalau menurut saya, apa jangan-jangan ada hubungannya gitu loh. Saya mencoba mencari korelasinya itu tuh, tapi susah juga Bang John, saya nggak nemu. Ya habis ya gimana ya, saya mau nanya langsung ke si Firmannya, saya segan, saya sungkan. Saya kalau mau nanya ke Nina, ya saya juga nggak ada urusan sama Nina. Karena saya juga di tempat kerja nggak terlalu akrab sama Nina. Di tempat kerja saya cuma akrab sama Firman doang gitu loh Bang John. Tapi ya akhirnya saya udah nggak bisa nahan penasaran saya ke si Firman ini Bang John. Akhirnya pernah tuh, itu saya ingat betul baru gajian, saya bilang sama si Firman, lo semenjak nikah kita nggak pernah lagi nih gajian makan berdua. Ada makan ya, gue yang traktir deh, karena ya gue tau lah, paham lah, lo lagi istri lagi hamil, lo pasti uang lo simpen kan buat lahiran nanti. Udah kali ini gue yang traktir, ikut makan yuk. Jadi gue ngajak dia makan, maksudnya sebenarnya pengen mau nanya-nanya itu aja Bang John, pancingan aja. Tapi ya emang kebetulan juga, emang udah lama juga kita nggak makan. Biasanya dulu kan makan bareng gitu tiap gajian. Di momen itu saya beraniin diri untuk nanya, Man, gue sebenarnya mau nanya nih, ada yang gue tanya sama lo. Sebulan ini nih, gue sebenarnya diteleponin sama Nina. Tapi gue bingung, karena Nina nelpon gue nanyain sama lo. Ketika saya bilang kayak gitu tuh si Firman reaksinya kaget. Hah? Emang Nina udah ngomong apa sama lo? Terus saya bingung kan, gak ada ngomong apa-apa. Cuma nanyain lo doang. Serius lo, dia gak ada ngomong ini kan yang sifatnya kayak rahasia gitu kan. Ya rahasia kayak gimana gue gak tahu gitu kan. Ya di situ tuh saya bingung gitu. Saya cuma cerita kayak gitu tapi ekspresi dia kaget, shock dan kayak takutan gitu Bang John. Terus akhirnya saya tanya aja kan. Saya waktu itu makan mie ayam doang sebenarnya Bang John, makan mie ayam. Saya sambil ini saya ngobrol. Yaudah sebenarnya lu cerita aja, lu sebenarnya ada apaan sih gitu kan. Dia lama tuh nggak mau cerita. Ada kali tuh sejam setengah lah. Mie ayam udah habis, baru akhirnya dia berani buka cerita. Fer, lu kan teman baik gua. Nih gua pengen cerita sama lu, tapi lu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Lu janji dulu. Kalau lu janji baru gue ceritain. Terus saya bilang aja, apaan sih ini maksudnya gitu loh. Ya mau cerita aja, karena emang biasanya dulu kita juga apa-apa kita cerita gitu Bang John. Kok kayak tiba-tiba nih dia kayak punya rahasia yang gak mau diceritain ke saya, dan tiba-tiba dia mau cerita sekarang. Saya bingung di situ. Ya udah saya iyain lah. Iya deh, gue gak bakal cerita sama siapa-siapa. Udah lu cerita aja. Baru di situ dia cerita. Fer, gue sebenarnya gue ada main sama Nina. Di situ gue kaget Bang. Main apa nih maksudnya nih gitu kan. Saya kira cuman ya mungkin main sebatas teman kerja gitu kan. Lu main gimana nih maksudnya nih? Iya gue sebenarnya ada hubungan sama si Nina. Hubungan maksudnya gimana sih? Lu selingkuh? Sampai saya tanya kayak gitu kan sama ya Bang John. Iya Fer katanya. Ada kali 2 bulan ini bilang kayak gitu. Dia ngomong tuh dengan nada lemas gitu Bang John. Terus situ saya ya gimana ya, saya bingung juga Bang John. Saya waktu itu cuman kayak spontan aja gitu. Lu gila lu, istri lu kan lagi hamil gitu loh. Ya gimana ya, 2 bulan waktu itu emang posisi istri baru-baru hamil dan kan gak bisa hubungan badan juga gitu. Kebetulan tuh si Nina ini deket-deketin dia, kayak suka
zaman dulu tuh belum ada chat-chat gitu Bang Jon, zaman dulu tuh SMS. Sering SMS dia. SMS, mungkin dia suka. Awalnya si Firman tuh iseng doang maksudnya gitu. Janda nih gitu kan. Tapi ternyata si Ninanya ini dia kayak baper gitu. Padahal si Firman ini cuma main-main doang, nggak serius. Tapi si Ninanya, kalau istilah bahasa anak sekarang tuh bucin lah. Maunya nempel terus. Kayak harus ngasih tahu lagi di mana, sama siapa. Kayak pacaran orang bucin kayak gimana sih gitu. Baper banget. Terus saya sampai nanya, lu udah hubungan badan sama dia? Iya, sampai hubungan badan. Terus saya bingung kan, kapan hubungan badannya? Kan lu lembur terus. Ya itu sebenarnya gue kadang gue sebenarnya nggak lembur, tapi gue bilang sama lu lembur. Jadi gini Bang Jon, kan gue pergi sama dia nih berangkat kerja nih. Kalau gue pulang sore, gue taunya dia itu lembur. Nah ternyata dia nggak lembur. Dia pergi sama Nina, check-in tempat lain. Tapi gue taunya lembur, karena orang dia ngomongnya lembur gitu. Gue baru tahu di situ ketika dia cerita. Karena gue mikirnya ya wajar lah dia lembur kan, namanya istri lagi hamil kan, mau ini kan. Terus gue tanya, lu udah gila lu gitu. Istri lu nanti butuh duit banyak buat lahiran, lu malah buang-buang duit check-in gitu. Ya kan duitnya bukan dari gue, Fer, dibilang kayak gitu. Yang check-in yang bayarin si Nina. Orang gue tadinya nggak mau, orang dia yang mau bayarin, ya udah, gue iyain aja. Gue juga awalnya iseng-iseng doang, coba-coba, tapi gue kayak merasa dikejar-kejar gitu. Sementara gue ada perasaan bersalah gitulah sama istri gue gitu. Waduh, terus gimana nih gitu loh. Iya, makanya gue sekarang tuh kayak gue sama istri gue juga, karena gue nggak enak, gue diem-dieman. Di situ juga saya ada kayak dapat pencerahan lah. Oh mungkin ini salah satu penyebab kenapa si Firman sama si Rati ini kayak yang tadinya mesra romantis tiba-tiba diem gitu. Ternyata mungkin dari sini gitu loh Bang Jon. Nah terus si Firman ini cerita lagi nih Bang Jon. Dia bilang sebenarnya nih gue udah ada kali 2 minggu ini nih lagi ngejauhin si Nina. Di situ saya, pantesan dia nelponin gue gitu ya. Tapi lo bilang nggak sama si Nina? Iya, gue udah bilang, gue nggak mau lanjutin lagi. Sampai nomornya dia itu gue blok. Si Firman bilang gitu. Pantesan nomor si Firman di blok, pantesan saya akhirnya diteleponin ya Bang Jon. Saya mikirnya jadi kayak gitu ya, jadi masuk akal lah gitu kan. Nanyain terus dia. Terus sampai si Firman dia saking mungkin dia kayak di posisi kayak apa ya, kayak putus asa juga sih, maksudnya dia bingung dia mau gimana, kayak dia sampai nanya, gue harus gimana nih Fer? Ya lo prioritasin istri lo lah, istri lo sekarang lagi hamil gede gini gitu kan. Ya tapi ya gimana, gue udah berusaha ngejauhin tapi dia sekarang malah ini lo nanya-nanya ke lo juga gitu kan. Saya bahkan sampai nanya, lu ngasih nomor gue ke si Nina ya? Nggak tahu, tapi dia kayaknya nyari tahu sih dia kayaknya. Karena kan orang-orang di tempat kerja juga tahu yang deket sama gue kan cuma lo doang, Fer, bilang kayak gitu. Oh iya juga sih. Terus saya cuma bisa kasih saran Bang, ya udahlah, pokoknya lo kalau udah lo sadar ya itu salah, udah lo jauhin aja dia, nggak usah diladenin. Ya tapi gimana, dia tetap ngejar-ngejar gue gitu. Nah, jadi itu yang 7 bulan tadi di Bang Jon. Singkat cerita nih Bang Jon, itu si Rati tuh udah usia hamilnya 9 bulan lah kira-kira lah. Udah bentar lagi udah mau masuk masa lahiran lah. Itu ada peristiwa aneh lagi. Tapi ini yang aneh dari si Ratinya Bang Jon. Rati itu tuh saya taunya tuh dia orangnya kayak tipikal yang ceria gitu. Ceria sering ngobrol kayak gitu lah. Tiba-tiba berapa kali ya, nah namanya kita kontrakan sebelahan kan, saya pasti bisa ngelihat sikapnya, perilakunya gitu kan. Dia lagi nyapu teras aja saya ngelihat, saya tegur, kayak dia diem. Terus yang aneh lagi nih Bang Jon, saya pernah tuh, kan si Firman lagi lembur, cuma saya doang di rumah tuh. Di sebelah Rati berarti otomatis cuma nama adenya, tapi kebetulan waktu itu si Dita tuh kalau nggak salah lagi keluar deh. Saya tuh mendengar nih, tiba-tiba di sebelah saya tuh si Rati kayak, dia ketawanya aneh banget Bang Jon. Ketawa cuma berapa detik tiba-tiba dia nangis. Jadi saya panik kan, saya kira ada apa-apa, Rati kamu kenapa? Saya ke sebelah dong gitu kan, saya nanya, pastiin. Dita mana Dita? Ditanya nggak ada lagi gitu. Saya sampai telepon Dita, ternyata Dita pergi keluar, dia nggak bawa handphone. Gitu.
Terus gak lama tuh si Firman pulang tuh dari lemburan tuh. Saya cerita lah sama si Firman, kayaknya istri lu tadi aneh deh. Ketawa tiba-tiba nangis gitu loh. Hah? Kayak gitu lagi? Dia cuma gitu doang, kayak gitu lagi. Berarti udah kayak gini gitu loh. Saya bingung kan Bang Jon ya. Waduh, gimana nih ya? Dia cuma gitu doang. Terus tiba-tiba ada si Firman masuk. Ya udah saya balik lagi kan ke kontrakan saya kan sebelah kan. Nah itu tuh 3 hari kayak gitu terus tuh Bang. Pokoknya tuh ketika saya di itu tuh saya sering denger tuh si Rati tuh ketawa, nangis. Tiba-tiba kayak gitu kayak gak jelas aja gitu. Saya juga bingung nih kenapa gitu kan ya. Pas hari ketiga lah itu, hari ketiga kalau nggak salah, saya baru banget pulang sesi pagi, pulang sore. Tiba-tiba si Firman getok-getok pintu kontrakan saya kan. Fer. Loh, kenapa? Ayo anterin ke rumah sakit, anterin ke rumah sakit. Kenapa? Udah ayo anterin. Itu si Firman ibarat itu kayak minta tolong saya untuk bapong si Rati inilah. Saya nggak ngerti dah itu. Pokoknya posisinya tuh udah kayak memang ada sedikit lecet juga di badannya. Saya nggak ngerti apa jatuh atau gimana gitu loh Bang Jon. Saya nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba suruh nganterin aja. Yaudah saya berdua bopong sama dia tuh. Bopong ke rumah sakit. Terus udah nyampe rumah sakit, si Firman hubungin adik iparnya tuh si Dita, adiknya Rati tadi. Nyusul ke rumah sakit, udah nyusul ke rumah sakit. Nah, udah ngurus administrasi, saya tanya, kenapa emang? Jadi si Firman cerita, si Rati tuh jatuh pas lagi ngangkat jemuran sore-sore. Jadi saya kasih gambaran nih Bang Jon, kita kan kontrakan kayak 2-3 tingkat gitu kan. Tapi kita kalau jemur baju biasanya tuh di atas gitu loh. Emang rata-rata tuh penghuni kontrakan jemur baju yang di atas itu. Posisinya si Firman cerita tuh lagi mau ngambil jemuran, jatuh, dibilang kayak gitu. Saya juga nggak terlalu tahu detailnya gitu, tapi ya gimana ya, posisi lagi hamil gitu kan. Saya sampai bilang, lagian ngambil jemuran kenapa nggak nyuruh adenya sih? Orang dianya maksa, si Ratinya. Sebenarnya memang adenya, maksudnya ada iparnya si Firman ini yang tadi mau ngambil jemuran, tapi maksa si Ratinya. Terus saya tanya sama si Dita, saya marah-marahin Dita kan, lu jadi adek gimana sih, udah tahu kakak lu lagi hamil gede gitu? Ya bukan gitu Bang, orang saya tuh jangan kan urusan ngambil baju ya, urusan masak, ngepel, nyuci baju, saya tuh ribut mulu sama Mbak Rati, saya juga bingung. Saya bingung semenjak saya datang ke sini, Mbak Rati tuh beda banget sikapnya. Saya tuh kan memang disuruh sama ayah ibu kan, dibilangnya katanya buat bantu-bantu ngurus-ngurusin apa ya, biar si Mbak Rati ini nggak terlalu kecapean. Tapi ya malah jadi ribut gara-gara itu. Si Mbak Rati tuh kayak maksa untuk ngerjain apa segala macem. Dia kayak seolah-olah nggak sadar kalau dia lagi hamil di ada bayi yang harus dia jaga. Dia harus hati-hati dalam kegiatan dia sehari-hari gitu. Semua yang kerjaan-kerjaan yang berat atau yang ada resiko gede itu biar saya ngerjain. Tapi malah saya dimarah-marahin si Ditanya ceritanya kayak gitu Bang. Ya saya juga jadi kayak, oh berarti bukan salah si Dita juga gitu kan. Saya udah terlanjur marah-marah gitu kan karena kesal juga gitu. Terus si Dita tuh juga cerita sama saya. Pernah katanya lagi ngepel. Tiba-tiba tuh dia ngobrol sendiri gitu sama kain pelan. Iya kayak seolah-olah tuh kain pelan tuh orang gitu. Kain pelan tuh maksudnya tuh yang tongkat itu loh Bang Jon. Seolah-olah tuh orang. Terus saya bilang sama Dita, lu serius? Saya akhirnya kan karena saya pernah pengalaman di waktu yang sebelumnya itu ya Bang Jon ya. Saya penasaran, saya tanya sama Dita, saya cerita. Tapi jujur nih saya mau nanya nih. Kan kemarin sempat dengar tuh kayak, ini mohon maaf ya, pernah dengar kayak si Mbak Rati tuh ketawa sambil nangis gitu. Nah si Ditanya juga bilang kayak gini, itu sering banget Bang. Bahkan gak cuman kayak siang sore, subuh. Terus berarti bukan saya dong yang ngerasa ngedenger, emang adanya sendiri juga ngerasa ngeliat langsung lah istilahnya, jadi saksi gitu. Kirain saya tuh cuman kayak perasaan doang gitu kan. Itu kenapa sih kayak gitu? Gak tahu Bang,
Adanya juga bingung gitu. Saya juga bingung nih, orang Mbak Rati nggak kayak gini orangnya, kayak tiba-tiba kayak berubah kayak orang lain aja, kayak berubah sikap, kayak gaya ngomong juga berubah, terus jadi kasar, tiba-tiba kasar, kayak gitulah. Saya lagi asik tuh Bang cerita sama Dita, tiba-tiba ada perawat tuh masuk, nanya, "Ini keluarga pasien yang mana ya?" "Oh ada suaminya tuh di luar," saya bilang kayak gitu kan. "Emang ada apa ya?" "Iya tuh disuruh ketemu dokter di ruangannya," dibilang kayak gitu. Oh saya pikir mau ngurus administrasi kali, saya panggil si Firman tuh. "Man lu dipanggil tuh nih, ikut perawat ini nih, suruh ketemu sama dokter." Jadi tuh dokter, tuh nggak lama berapa menit, balik tuh si Firman abis dari dokter. Tapi saya bingung Bang Jon. Firman balik tuh dalam keadaan dia nangis, mata merah, air mata tuh banjir tuh. Saya, "Man, lu kenapa Man?" gitu kan. Dia, saya gimana ya? Saya meskipun saya bukan bukan dari keluarga, tapi saya belum pernah ngeliat si Firman tuh nangis kayak gitu Bang Jon, seumur umur. Saya kan udah lama tuh tinggal bareng sama dia gitu kan. Nggak pernah tuh saya ngeliat nangis kayak gitu dia. Dia tuh nangis kayak sesenggukan gitu sampai kayak nggak bisa ngomong. Ya udah saya cuma bisa kayak, "Taruh Pan, lu tenang dulu, lu cerita ada apa nih lo dari ketemu sama dokter tadi." Ya udah, saya menunggu sampai dia tenang, saya kasih air putih gitu kan. Dia bilang sambil dalam keadaan nangis, "Ya, tadi dokter nanya sama saya, ini cuma ada 2 pilihan. Ibunya yang diselamatin atau anaknya yang diselamatin." Di situ juga saya pikir, lah emang si Rati kenapa sih gitu kan? Kok sampai ada tiba-tiba 2 pilihan kayak gitu. Ya, yang ada di ruangan itu cuman saya, Firman, masih Dita itu. Kita juga bingung nih Bang Jon. Dita juga kaget. Begitu Firman ngomong gitu, Dita juga nangis gitu loh. Dia langsung kayak si posisi Rati tiduran tuh, "Aduh Mbak Rati," kayak gitu. Terus saya bingung nih mau apa ya? Yang ini nangis gitu kan, yang satu lagi dalam keadaan kritis lah istilahnya gitu kan. Aduh gimana nih ya? Yaudah saya berusaha nenangin si Firman dulu kan, maksudnya saya biar dapat gambaran, saya nggak tahu nih. Taruh bentar nih, ini gimana sih? "Iya Bang, tadi dokter bilangnya gitu. Tiba-tiba malam ini harus ada keputusan. Bayinya yang diselamatin atau si istrinya, ibunya." Waduh, gitu kan. Nggak lama datang lagi tuh perawatnya tuh. "Gimana Pak? Ini dokter tuh udah nungguin tuh dari tadi tuh, harus ditanganin segera soalnya. Sebelum nanti terlambat. Kalau terlambat, dua-duanya nggak bisa diselamatin." Mau nggak mau tuh Bang, dalam keadaan terdesak tuh, maksudnya mepet, tiba-tiba disuruh milih salah satu gitu kan. Terus ya si Firman tuh cuma bilang, saya sempat kedengeran sih, "Udahlah selamatkan anak saya Dok," dia bilang kayak gitu. Aduh gila lo Man, saya berpikir dalam hati kan, lah kalau anak lo diselamatin, istri lo gimana? Ya habis gimana, dia juga bingung. Gue milih istri gue selamatin, anak gue yang gak selamat. Gue milih anak gue selamat, istri gue gak selamat. Saya juga nggak ngerti lah Bang. Kalau saya berada di posisi Firman, mungkin saya udah pingsan kali. Maksudnya ngeblank saya. Saya ngeliat teman saya dalam kondisi kayak gitu, yang tadinya dia posisi duduk tuh tiba-tiba di pojokan gitu Bang. Dia jongkok di pojokan, dia sambil gini nih. Aduh ya Allah, salah saya apa ya Allah? Kayak gitulah Bang Jon. Kayak apa ya? Putus asa lah istilahnya lah. Putus asa banget dah dia. Terus ya saya ngeliat si Firman kayak gitu, adanya si Dita juga masih nangis-nangisin kakaknya gitu kan. Udah nggak lama, ya udah ada keluar lah tuh dokter tuh Bang Jo ngasih info anaknya diselamatin, tapi dia ada di ruang terpisah gitu kayak inkubator gitu. Jadi saya di situ baru tahu kalau ternyata tuh proses lahirnya sesar. Sebenarnya belum harinya lahiran katanya, tapi mungkin karena pengaruh kejadian jatuh itu kali ya, kejadian jatuh mau nggak mau gitu loh, jatuh. Terus dokternya bilang si istrinya kawan saya ini sempat dalam keadaan kritis, tapi akhirnya dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ya udah
saya paling cuman saya nelpon bos saya, Bang Jo, maksudnya minta izin sekalian info gitu kan. Info nih si kawan kita Firman istrinya baru meninggal, maksudnya biar tolong dibantu lah ngurus-ngurus administrasi apa segala macem gitu kan. Ini rencananya kayaknya mau dibawa ke kampung, mau dimakamin di sana. Saya mungkin ikut nganter ini gitu. Karena ya di situ kan si Firman cuma punya ada saya doang, Bang John. Saya juga minta izin gitu, maksudnya sama atasan saya cuti lah gitu. Kalaupun saya nggak kasih cuti ya udah izin aja nggak apa-apa. Tapi yang penting saya udah ngasih info ke kerjaan gitu. Ya udah, nggak lama ke kampung lah tuh ngurus prosesi pemakaman apa segala macem. Saya pulang karena kan saya cuma dikasih 2 hari doang cuti izin berangkat, sama pulang aja udah habis 1 hari itu Bang Jan. Terus tapi si Firman dia tetap di sana. Ya mungkin karena masih nuansa duka kan, nuansa duka. Ya udah, dia si Firman tuh cuma nitip kunci kontrakan aja, kunci kontrakan dititip ke saya pulang. Ya udah, begitu saya pulang saya bersih-bersihin dulu, rapi-rapi dulu, karena waktu kita pergi ke rumah sakit tuh kontrakan tuh lagi kondisi berantakan lah, belum dirapin. Terus saya rapiin, dah saya nyantai di teras kontrakan itu kan, nyantai di teras. Ya saya juga meskipun saya cuman temennya gitu, tapi saya tetap kayak ngerasa duka juga Bang John. Saya shock juga lah, karena meskipun baru kenal dekat sama almarhum itu, tapi ya saya tahu almarhum tuh orangnya baik kok. Sama saya ramah gitu kan. Saya sering dimasakin sayur sama lauk gitu loh. Suka diajak makan gitu kan di sebelah di kontrakan. Sekarang tiba-tiba orangnya udah nggak ada. Baru juga kenal sebentar gitu kan. Hitungannya setahun lah kenal gitu kan. Ya gimana lah ya, namanya nggak ada yang tahu ya umur ya Bang Jon. Ya udah, terus hari berikutnya saya masuk kerja seperti biasa Bang Jon. Tapi saya nggak ambil lembur lah, saya pulang sore karena masih shock juga kan, masih suasana duka. Saya pulang sore ya biasalah, beberes, mandi, nyantai di teras, ngerokok. Saya dapat pengalaman lagi Bang Jon. Tiba-tiba loh, lagi ngerokok, namanya apa ya, kayak nuansa duka, kita lagi kayak ngebayangin peristiwa itu kan. Tiba-tiba tuh saya kayak dengar ada suara ketawa nangis. Tiba-tiba aja tuh Bang Jon. Saya pikir apaan nih ya gitu ya. Saya pikir tuh si Firman udah pulang gitu loh. Atau si Firman atau si Dita yang di sebelah. Intinya tuh seingat saya tuh kan saya kunci masih sama saya pegang. Gitu kan. Ya udah nggak lama. Saya buka lah itu kontrakan karena kunci saya pegang kan. Saya cek ke dalam nggak ada orang Bang Jon. Nggak ada orang. Ya udah saya balik lagi kontrakan. Tengah malam kejadian kayak gitu lagi. Kedengaran lagi. Ketawa nangis. Itu sampai subuh Bang Jon. Ketawa nangis. Dan itu tuh selama 3 hari berturut-turut saya ingat. Kejadian kayak gitu tuh. Saya bingung tuh. Itu kan 3 hari saya dengar kayak gitu nih Bang Jon. Sementara saya kan masih dalam kayak nuansa ngerasa duka juga gitu. Perasaan saya masih campur aduk lah. Saya sebenarnya kalau ingat itu juga masih merinding gitu. Saya masih ingat tuh momen-momen itu. Saya ada rasa takut juga. Karena bukan gimana Bang Jon ya. Saya tuh kayak yakin itu kayak suara, mohon maaf nih Bang Jon, kayak suara almarhum. Karena kan sebelumnya saya pernah ngedenger dia ketawa nangis. Dan pada malam itu sama Bang Jon. Saya yakin tuh kayak suara almarhum. Gitu loh. Saya tuh sampai ngintip tuh ngelongok di jendela gitu kan. Tapi saya ngeliat kosong. Tiba-tiba nih Bang Jon kayak ada sosok bayangan gitu. Sampai dapur, kalau di kontrakan itu kan dia lurus gitu tuh Bang Jon. Kalau di jendela kita bisa kelihatan tuh nyampe ujung dapur tuh. Saya ngintip tuh nyampe dapur. Tiba-tiba dia hilang.
Sosok. Iya. Kalau dari tinggi sih saya yakin tuh kayak Rati sih. Dari ukuran tinggi ya, tinggi badannya. Kayak Rati. Jalannya juga kayak Rati lah. Saya ya namanya tinggal sebelahan kan. Saya hafal lah gerak-geriknya dia kayak gimana. Jadi saya, ini apa karena perasaan saya aja gitu, karena lagi momen duka juga kan. Tapi ya gimana ya? Nah, nggak 3 hari setelah itu tuh bang, itu kan jatuh udah seminggu lah. Firman balik karena kan dia izin duka kan cuma seminggu doang dia kan, hitungannya. Balik lah itu. Yaudah, setelah dia balik, dia tetap tinggal di kontrakan itu. Anaknya yang lahir tuh stay di kampung, tinggal di kampung. Katanya dari keluarga di sana lah yang ngurusin gitu kan. Kebetulan katanya di sana tetangga kampung ada juga orang kampung sana yang baru lahiran, jadi ASI bisa nebeng gitu. Bisa dapet, ya bisa diterawat lah istilahnya gitu. Sementara si Firman balik sini buat kerja lagi. Ya udah, singkat cerita ya kita kembali ke rutinitas seperti biasa aja Bang Jom. Seperti biasa, dan sampai nggak lama tuh kira-kira setahun lah. Setahun baru pulang kerja, Firman ngajak ngobrol sama saya. Dia bilang gini, Fer, gue mau nikah lagi. Lah, mau nikah sama siapa? Lo kenal apa sama ceweknya? Sama siapa? Sama Nina. Lah, bukannya lo udah gak ada hubungan lagi? Saya kaget kan Bang Jon ya? Ya, udahlah. Saya dalam hati itu kan urusan pribadi ya. Saya juga gak mau ikut campur. Tapi lo yakin lo mau nikah sama Nina gitu kan? Lo serius? Kan lo waktu itu udah gak mau sama dia. Tiba-tiba sekarang malah nikah sama dia. Yaudahlah, doain ya biar lancar. Yaudah, saya sebagai kawan ya cuma bisa doain dia aja. Yaudah, akhirnya mereka nikah tuh Bang. Akhirnya mereka nikah dan si Nina ini dibawa tinggal tetap di kontrakan itu Bang Jon, tinggal di sebelah. Jadi saya ngerasain tuh punya kawan dia nikah 2 kali, orangnya beda, tapi ya tetap nggak pindah rumah gitu, maksudnya tempatnya di situ. Ya udahlah gitu kan, ya mau nggak mau ya saya jalin silaturahmi lah juga gitu kan, tapi nggak terlalu ini banget gitu loh. Maksudnya nggak terlalu deket banget, tapi ya negor sapa kayak biasa lah gitu. Dan kira-kira setahun lah mereka udah nikah nih, setahun nikah. Itu tuh tiba-tiba tuh mereka tuh kayak sering ribut banget Bang. Ya namanya di kontrakan sebelah kan sering banget tuh marah-marah tuh berdua. Saya tuh kadang udah bilang sama Firman, lu kalau ribut suara lu pelanin dikit kek, gue nggak bisa tidur gitu loh. Kadang ganggu saya juga Bang Jon. Soalnya mereka ribut tuh nggak siang nggak sore, kadang jam tidur juga mereka ribut kan, kedengeran sebelah gitu kan. Nggak berapa lama tuh Bang, udah ribut gitu, istrinya kayak cabut tuh dari rumah tuh. Saya memang nggak ngelihat dia posisi dia cabut dari rumah, tapi saya tuh ada ngerasa tuh 2 minggu tuh nggak pernah ngeliat si Nina gitu. Saya sampai nanya sama si Firman, istri lo kemana gitu kan? Ada nih di rumah mertua. Lah, terus nggak kesini gitu kan? Maksudnya gimana nih? Kabur dari rumah atau gimana? Saya sampai yakinin gitu kan, namanya ya kalau pergi ke rumah mertua memang hal yang wajar, tapi masih nggak balik-balik gitu loh Bang Jon. Nggak balik-balik, dan situ tuh Firman juga kayak ada perubahan sikap juga tuh Bang Jon. Saya ngeliat tuh semenjak istrinya cabut tuh, pokoknya dasar saya ngomong gini karena saya nggak pernah ngeliat istrinya ada di sebelah gitu, nggak pernah lihat. Terus si Firman ini kayak kalau saya ngajak ngobrol tuh kayak suka nggak nyambung, kayak ngeblank. Kadang tuh berapa kali tuh suka sakit gitu loh Bang Jon, sampai nggak masuk kerja. Saya tuh kan khawatir gitu ya. Kadang tuh saya, yang tadinya saya harusnya lembur, saya akhirnya pulang sore tuh cuma buat ngurusin dia sakit gitu loh. Saya sampai nanya, telepon lah bini lo, namanya lo lagi sakit, tapi nggak balik-balik. Kan secara logika aneh juga kan, masa ya suaminya sakit dia istrinya nggak pulang gitu kan. Ini aneh banget sih kalau menurut saya gitu. Dan dia sakit di kontrakan itu nggak cuma sekali 2 kali tuh Bang Jon. Itu kan, ya kan saya gimana ya, saya juga kan posisi kan saya kerja juga, saya kan nggak bisa terus-terusan kontrol si
Firman ini kan. Akhirnya saya telepon lah si Dita, adik iparnya dia yang di kampung. Saya ngasih tahu kondisi si Firman, maksudnya tolong bilangin lah. Saya kan nggak megang kontak keluarganya si Firman. Saya adanya cuma nomor Dita. Ya karena saya taunya mereka satu kampung dulu kan, ibaratnya pasti bisa nyampein lah gitu loh. Saya telepon Dita, tolong dong, saya nggak bisa nih kalau si Firman tuh sakit. Saya nggak bisa kalau ngurusin dia, karena saya juga harus kerja gitu. Terus datanglah tuh Pak D-nya, namanya Pak D Dasam. Saya ngobrol, kenalan sama Pak D Dasam itu berapa hari lah itu dia ngurusin, terus katanya kayaknya nih mau dibawa ke kampung aja, dirawat di sana aja gitu kan. Katanya biar bisa fokus lah gitu loh buat pemulihan dia, penyembuhannya dia. Dibawa tuh ke kampung tuh. Tapi yang saya bingung tuh nggak balik-balik tuh Bang John. 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya sebulan saya ditelepon, dikabarin sama Pak Dasam tadi. Dibilang si Firman ngasih tahu, maksudnya ngasih tahu saya si Firman kayaknya nggak bakal balik ke Jakarta lagi. Kita juga keluarga udah ngomong sama atasannya, kayaknya dia bakal berhenti kerja karena dia bakal stay di sini. Sakitnya nggak sembuh-sembuh, dibilang kayak gitu. Dia mau ditanganin di sini aja. Karena sakitnya dibilang aneh, dibawa ke rumah sakit tuh nggak kedeteksi, katanya sakitnya apaan. Tapi kondisi badannya tetap ngedrop. Kalau dibawa ke pengobatan yang medis gitu tuh dianggapnya sehat, normal. Padahal kalau kita lihat tuh dia sebenarnya sakit. Makanya nggak kedeteksi, saya nggak ngerti lah apa mau dibawa ke orang pintar atau gimana gitu. Saya khawatir juga lah sebagai teman kan ya. Saya cuma bilang, tapi Pak Dasam si Firman gimana keadaannya? Ya pokoknya sekarang doain aja lah biar dia bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih. Nah si Firman dibawa ke kampung, ya udah dia resign, kontrakan sebelah tuh kosong, saya lanjutin kegiatan saya sehari-hari lah. Jadi udah gak ada teman lagi saya di kontrakan itu, kerja juga nggak ada kawan saya lagi kan. Bahkan sampai itu kontrakan udah nyampe ada penghuni barunya Bang Jan. Udah ada penghuni baru, sampai sekitar udah nggak kerasa setahun lah. Ada rasa kangen juga saya sama si Firman kan, pengen tahu kabarnya gimana. Saya telepon sama Pak D-nya itu, Pak D Dasam tadi. Telepon, Pak D, mau nanya kabar nih, Firman gimana kabarnya? Iya, Firman nih sekarang udah mulai membaik. Terus saya tanya kan, emang Firman tuh sakit apa sih Pak D gitu kan? Iya, Firman tuh katanya diguna-guna. Hah, diguna-guna? Gimana sih? Serius nih Pak D? Iya, diguna-guna siapa? Sama istrinya itu, yang di istri yang kedua dibilang. Nina? Iya, masih Nina katanya. Itu alasannya kenapa keluarganya yang Firman yang di sana tuh nggak ngizinin si Firman balik ke Jakarta gitu loh. Takutnya ya makin parah gitu kan. Waduh. Terus saya bilang Pak D, tapi si Firman kok nomornya nggak pernah aktif ya Pak D. Saya sih pengen ngobrol kalau boleh Pak D gitu sama Firmannya langsung. Aduh, besok aja deh kamu nelpon, orangnya lagi tidur. Terus saya kasih dia nomornya. Loh, emang dia ganti nomor Pak D? Iya, orang diteror mulu sama si Nina itu, dibilang kayak gitu. Gila. Iya, diteror. Kata saya, yaudah deh, akhirnya dikirim tuh nomornya. Ya, yaudah besoknya tuh saya telepon tuh langsung ke si Firmannya. Man, lu gimana man? Gitu kan, kangen gua sama lu. Ya nih Fer. Terus dia bilang, Fer, gua sebelumnya mau ngucapin makasih nih ya. Lu sama gua di sana, kayak cuman lu lah kawan gua yang paling baik. Gua ada masalah pun lu yang selalu bantuin gua gitu kan. Ya aman lah man, namanya kita berkawan gitu kan. Terus gimana kondisi lo sekarang? Ya nih gua sekarang baik. Akhirnya saya tanya juga tuh, karena saya penasaran kan. Kemarin Pak Dasam bilang lu katanya diguna-guna. Itu bener man? Iya, dibilang. Jadi gue sakitnya ternyata selama ini karena guna-guna. Lu tahu dari mana itu guna-guna? Dibilang gitu. Saya tanya kayak gitu kan. Terus dibilang sama dia, pernah tuh sebenarnya ada momen di mana dia lagi bersihin rumah yang kontrakan sebelah itu, yang waktu mereka tinggal tuh lagi bersihin lemari. Dia cerita tuh dia nemuin kain di dalamnya tuh kayak ada
foto sama apa gitu. Terus fotonya itu fotonya si almarhum. Ratih. Iya. Terus itu bukannya kain lo yang bikin atau gimana? Ya enggak lah, gue ngapain juga gue yang bikin foto bini gue sendiri kayak gitu. Itu kelakuannya si Nina. Jadi si Firman ini cerita, dia sampai nanya sama orang, ini maksudnya apa sih nih? Ada kain, ada foto gitu kan? Sampai nanya tuh, waktu itu dibilangnya, ini mah guna-guna nih gitu. Jadi mungkin itu tuh yang bikin almarhum tiba-tiba berperlakuan aneh sampai akhirnya dia kecelakaan, sampai akhirnya dia meninggal gitu kan? Gila. Iya, dan nggak sampai di situ doang. Abis si almarhum, si Firman juga nih yang diguna-gunain. Sebenarnya gara-gara nemu itu tuh makanya si Firman berantem tuh sama si Nina. Oh, Iya, ribut tuh. Saya jadi kalau saya flashback, oh ini mungkin nih akhirnya diem-dieman apa segala macem gitu kan, berantem terus. Tiap hari tuh berantem tuh. Mungkin apa ya, si Firman tuh kayak berusaha interogasi gitu loh, Kak. Interogasi Nina, tapi Ninanya ngomong aku gitu loh. Ngomong aku, ya kalau bukan lu siapa lagi, nggak mungkin gue lah, gue ngapain ninin foto bini gue kayak gini gitu kan, gitu. Dari situ tuh baru ketahuan akhirnya tuh Bang Jo. Nah saya sampai, terus gimana anak lu ya? Anak gue sehat tuh yang cewek katanya. Oh ya udah, disitulah terakhir saya telepon sama dia Bang John. Karena selepas dari itu saya udah jarang lah kontak-kontakan sama dia lagi, karena saya juga udah sibuk kan. Sibuk sama kegiatan saya gitu. Ya ini, ininya kemana? Kamera yang mana? sana. Oh yang itu ya. Ya mungkin nih buat kawan saya Firman nih ya, kalau nonton video ini, Man, gue kangen nih, gue pengen ngobrol lah, ketemu sama lu. Ya minimal lewat telepon lah gitu. Kalau lo nonton video ini, kabarin gue ya. Gue pengen nelpon, kirim nomor lo lah. Gue nggak bisa kontak-kontak lo. Soalnya gue dengar Pak Dasem sekarang kan udah meninggal. Iya, biasanya kan saya kalau ngontak dia harus dari Padenya dulu, tapi saya dengar kabar tuh Pak Dasem udah nggak ada, dan Dita juga udah nggak di situ. Dita kalau nggak salah di Surabaya, gitu loh. Tolong ya, gue kangen nih, anak lo paling sekarang udah SMA kali ya. Ya, biar namanya kawan lama gitu kan, pengen gitu loh Bang John ketemu gitu loh. Berarti udah lama juga gak ketemu sama Bang Firman ya setelah kejadian itu ya? Ya itulah kejadian terakhir ya Bang. 2000 berapa tuh? 2007, 2000? Ya 2007 itu tuh yang waktu si almarhum mati ya. Yang dia sama Nina itu kan udah di 2008, yang dia dibawa sakit tuh awal 2009-an. Oke, hampir 2009-2010 mungkin gitu. Iya. Enggak, 2009 awal 2009 ya? Lama juga ya Bang ya? Iya. Karena kan dia sakit dibawa ke kampung, udah habis itu dia nggak pernah kesini lagi Bang. Oh iya. Desain tuh ya? Iya. Oke Bang, ini yang gue tangkap dari kisah lo ini adalah apa ya? Sebuah hubungan pertemanan yang cukup baik ya Bang ya, awalnya Bang ya. Iya. Antara lu dan Firman ini sampai lu tuh bener-bener tahu luar dalamnya Firman nih, karena satu kamar bareng kan, tinggal kan. Iya Bang. Bahkan sampai lu nemenin si Firman dari zaman pacaran sama istri pertama si Mbak Rati ya, Iya. rumah sampai ke istri keduanya nih si Nina ini. Iya Bang Jon, betul. Tadi kan nggak dikasih tahu nih kabarnya si Nina tuh gimana nih setelah itu. Memang nggak ada yang tahu Bang Jon. Hilang gitu aja. Iya, nggak ada yang tahu. Dan memang kalau dari keluarga Firman juga berusaha untuk nggak berhubungan lagi lah istilahnya gitu. Mereka juga udah nggak mau tahu. Oke. Ya mungkin juga si Nina pengen ngontak mereka kan, tapi kan udah diblok juga nomornya. Bang Fer, dari hubungan rumah tangga yang kedua nih antara Bang Firman dan Nina, berarti belum sempat punya anak ya? Seingat saya emang belum. Dan saya tuh emang pernah dengar kabar dia sebelum dia deket sama si Firman, kenapa dia janda itu emang katanya sih, emang katanya dia tuh emang nggak bisa ada anak. Oh, nggak bisa. Misalnya dia ditinggal sama suami yang sebelum sama kawan saya ini, gitu. Tapi dia nggak pernah cerita. Itu juga saya cuma mendengar kabar dari orang aja Bang. Berarti motifnya karena baper doang aja nih awalnya nih si Nina sama si Firman ya? Ceritanya Firman sih kayak gitu. Tapi kalau untuk secara fisik, Firman gimana nih? Kalau si Firman mah emang
dia tuh emang ganteng Bang Jon. Dia ganteng, tinggi. Ya pada saat itu ya, udah nikah aja tuh memang banyak yang naksir dia lah ya. Apalagi ketika dia masih belum nikah gitu kan. Pantesan si Nina ini mengejar-ngejar Bang Firman ya. Iya. Ganteng ya. Sama satu si janda juga lagi, gatel nih ya. Iya. Nah, Mbak Nina harusnya lihat juga dong kondisinya kan saat itu kan Bang Firman sudah punya Barati ya. Ya kayak gitu kita susah ngerti juga sih Bang Jon. Buta, cinta buta ya Bang. Iya. Luar biasa ya. Itu hitungannya udah kayak cewek gila lah itu. Iya. Udah Maksudnya udah tahu orang udah punya istri, lagi hamil, masih dideketin gitu. Apa, masa dia nggak punya nurani gitu kan sebagai perempuan gitu ya. ya slow-slownya cowok kalau deketin cewek ya pasti panting juga ya. Apalagi saat itu kondisinya Mbak Rati lagi hamil. Ya makanya saya juga nggak bisa menyalahkan mereka lah. Maksudnya itu urusan mereka lah gitu loh. Tapi yang sangat saya sayangkan ya itu tadi Bang Jon. Saya sedih aja dengar cerita kawan saya. Kawan saya harus ngalamin yang kayak gini karena ya namanya udah kenal bareng, tinggal bareng gitu kan. Oke, Bang Ferry, terima kasih banyak sekali lagi Bang ya. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi yang jelek-jeleknya nih. Dan lagi-lagi gue mau ngajak kalian semua yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Bang Fer, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Dan tadi nih di pesan-pesan terakhir Bang Fer nih, kalau Bang Firman nonton kisah ini, ya Bang Ferry kangen banget nih, katanya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih. Calling-calling nanti Bang Fer ya. Iya. Nanti coba gue kasih kontaknya Bang Fer di deskripsi, mungkin Instagramnya aja kali ya. Biar nanti DM aja nanti Bang Fer kalau tahu, atau Mbak Dita ya tadi ya, yang di Surabaya, kalau punya kontaknya Bang Firman bolehlah disambungin nih, karena kangen kayaknya bestinya nih Bang Firman sama Bang Ferry. Oke Bang Ferry, sekali lagi saya boleh nambahin dikit nggak Bang Jon? Tapi ya jujur aja sebenarnya dulu saya ada rasa suka juga sih sama Dita itu. Ya, tapi kayaknya saya dengar kabar dia di Surabaya sekarang udah nikah, udah punya anak juga gitu. Kenapa nggak diungkapkan langsung saat itu Bang? Ya saya kan nggak seperti Firman gitu. Kalau Firman kan ganteng, tinggi. Kalau saya kan sadar diri aja sih Bang Jon gitu. Gitulah Bang. Bang juga ganteng kok, di mata orang yang tepat Bang. Iya. Bang, makasih banyak sekali Bang ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kisah dari Bang Fer. Dan akhir kata gue Jon Arya dan Bang Fer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fer, makasih banyak. Thank you. Thank you. Alhamdulillah.